Tadi Anda sudah bercerita tentang dari mana gagasan menulis novel itu ya, dan kemudian lahir 7 novel, termasuk novel ini. Judulnya Ketika Cinta Jatuh Cinta. Puitis sekali Anda ini ya. Ini cerita tentang apa ini? Ketika cinta jatuh cinta. Ketika cinta jatuh cinta itu sebuah arti bahwa ketika kita mencintai makhluk akan lebih indah jika kita mencintai dulu penciptanya. Oh, ini bicara tentang hubungan Anda dan Tuhan. Betul. Ya. Dan juga menarik bahwa semua proses kreatif Anda, kemudian perubahan itu didukung oleh 3 sipir di dalam penjara ya. Betul. Siapa saja itu? Pertama Pak Ketua DKM Masjid Nurul Iman, namanya Pak Husni Mubarak. Beliau yang mengarahkan saya, yang menyediakan buku-buku, alat tulis dan lain-lain. Intinya beliau yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang saya butuhkan dalam menulis buku yang saya tulis. Terus yang kedua Pak Heryadi Sarjana Hukum, beliau Kepala Dapur Cipinang, yang mengajarkan bagaimana caranya saya masak, bagaimana cara saya bisa mijit. Dan alhamdulillah sekarang saya udah punya KPK karena berkat beliau Pak. Satu orang lagi, saya ingin tahu siapa sipir yang berjasa dalam hidup Anda? Pak Julfikri. Kenapa? Pak Julfikri itu yang menyadarkan saya ketika kunjungan anak saya datang. Saya mengadu sama beliau. Saya sudah nggak tahan Pak dengan melihat anak saya datang. Sampai waktu itu sekolahnya sempat putus dulu Pak. Nah, beliau yang pertama kali bahwa kamu bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik di sini. Apapun itu, pikirkan aja. Jadi kalau memang kamu misalkan sudah tidak ada jalan untuk apa yang bisa kamu perbuat, kamu datang ke masjid, sholat, doakan anak istri kamu di rumah, seperti itu. Nasihat itu betul-betul kena di hati ya. Betul. Saya dengar waktu keluar dari penjara Anda membawa uang 13 juta. Ya, 13 juta lebih. Orang keluar dari penjara biasanya habis-habisan. Anda kok bisa punya uang 13 juta dari mana? Karena kebetulan saya waktu itu ikut pelatihan pijit yang diadakan oleh Rutan Cipinang, dan saya dapat juara di sana. Jadi tahanan-tahanan tipikor yang di sana itu kalau misalkan ada keluhan sakit atau keseleo itu manggil saya Pak, termasuk kepala rutannya waktu itu. Jadi Anda dapatkan uang dari situ? Anda kumpulkan terus kemudian? Saya kumpulkan, saya pulang dalam keadaan bingung. Kenapa? Karena dengan uang 13 juta saya memulai usaha, bingungnya untuk modal sewa tempat kantor aja udah gak cukup Pak. Akhirnya saya putuskan yang 3 juta saya kasihkan ke istri waktu itu, yang 10 juta saya dibantu sama ibu mertua, dimasukkan ke amplop, saya bagikan ke fakir miskin. Hah? 10 juta? Anda waktu itu sehat? Jasmani dan rohani ya? Apa yang Bapak tanyakan sama seperti yang mertua saya bilang waktu itu. Ya wajar lah, orang sehat pasti bilang ini gila nih, udah gak punya uang, tapi Anda relakan 10 juta Anda untuk kaum duafa. Kenapa sampai terpikirkan seperti itu? Karena 2 kali saya temukan dalam kitab suci saya bahwa Tuhan berfirman, ketika kita memikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan kita. Jadi jangan takut memikirkan orang lain. Sesudah itu, apa yang Anda lakukan untuk bangkit dari kehidupan masa lalu yang gelap? Ya, pertama keajaiban yang saya dapatkan bahwa yang tadi itu Pak, saya dipanggil sama Pak Mayor Jenderal Asil Hamzah Tanjung untuk beliau bersedia untuk mencetak buku saya. Itu sudah bukti bahwa Tuhan sudah mulai memikirkan Anda ya? Betul. Jadi nggak bohong ini ya? Betul. Oke, terus? 1 bulan kemudian saya dipanggil lagi sama Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Pak Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana, untuk berkaitan dengan buku juga yang saya cetak. Ketiga, saya dipanggil lagi sama Kapolda Jawa Barat. Terus sesudah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya dikasih jabatan Kepala Bayangkara Utama Jawa Barat sama Pak Maijen Asil Tanjung. Apa itu? Media untuk kepolisian, majalah kepolisian. Dengar-dengar juga membina mantan narapidana juga ya. Terus siapa saja yang sekarang Anda bina? Tadi kalau di Bandung di pusat ada 90 orang mantan narapidana, 30 orang anak jalanan, dan 30 orang pakai miskin yang ada di lingkungan. Ngapain?
Kita pertama yang paling utama itu membuat supaya anak-anak ini aktif dan kreatif, Pak, supaya tidak ada pemikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti narkoba atau penyalahgunaan narkoba ataupun kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya. Yang kedua, kita akan untuk ikut berbisnis kecil-kecilan, seperti ada yang jualan ikan, ada yang jualan sayuran di pasar, ada yang bikin pembudidayaan ikan, ada yang kerja juga tambah ikan ya. Betul. Anda sendiri katanya sedang menyelesaikan pendidikan kejar paket C. Bulan ini, tahun ini, Pak, insya Allah. Tahun ini kira-kira punya ijazah SMA lah ya. Ya. Untuk apa ijazahnya? Saya ingin menjadi contoh bagi mereka anak jalanan dan mantan narapidana bahwa pendidikan itu penting. Kenapa? Ketika saya punya niat untuk bikin novel, tanpa ilmu, tanpa buku yang saya baca di perpustakaan, itu mustahil terjadi, Pak. Tapi walaupun saya lulusan SMP, ketika saya mau membaca banyak buku, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 8 buku yang menurut orang-orang bagus gitu, Pak. Iya. Menarik. Nah, saya dengar di antara anak-anak binaan Anda ya, pemuda-pemuda, ada seseorang yang hari ini akan hadir untuk menghibur kita. Ya. Siapa dia? Namanya Pak Anang Dores, Pak. Anang Dores. Ya. Kita panggil Kang Anang Dores. Bagaimanakah ku harus melangkah menyusuri jalan hidup ini? Tiada harapan melihat dunia yang megah ini. Matahari terus lalu terbenam, namun semua itu tak dapat dilihat, hanya gelap jelita yang kurasa selama ini. Menangis sendiri, meratapi nasib